101-830 dari program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya sudah bersama narasumber saya yaitu Pak Arif. Kami akan melakukan wawancara terkait penyakit akibat kerja dan toksikologi industri. Pertama, Bapak bisa diceritakan terlebih dahulu Pak, pekerjaannya sebagai apa dan bagaimana? Ya, saya bekerja di PDAM Berwajib Agama, yang mana saya di bagian Kasubag Pengolahan dan Laborat. Saya berada di laboratorium sendiri. Ya. Kemudian Bapak biasanya kan di laborat. Nah, itu handling apa aja Pak di situ? Ya. Mungkin saya jelaskan, saya paparkan sedikit soal kapur itu sendiri ya. Ya, kapur itu sendiri kan rumusnya kan CaOCl 2 gitu. Bentuknya itu serbu seperti tepung banyak gitu, berwarna putih. Di dalam PDAM Kabupaten Grobogan ya itu pengadaannya yaitu sekitar per tonnya itu 50, ada 50 kilo dan 15 kilo juga ada. Ya, untuk penangannya kapur itu sendiri itu di PDAM itu ya yang namanya bahan kimia pasti kan ada perlakuan khusus kayak gitu. Kalau boleh tahu kaporit sendiri itu fungsinya untuk apa ya Pak? Kaporit yang digunakan di dalam pengolahan air itu sendiri fungsinya yaitu sebagai desinfektan atau pembunuh kuman seperti itu. Jadi sebelum air itu didistribusikan ke masyarakat, diolah dulu, kemudian dikasih itu tadi kaporit. Ya. Nah, Bapak kan tadi juga sudah memaparkan pekerjaan Bapak di laboratorium ya. Nah, kemudian Bapak handling bahan kaporit itu seperti apa Pak? Ya. Untuk penanganan bahan kimia yang terutama seperti kaporit itu, karena kaporit itu kan sangat reaktif itu sendiri. Karena bentuknya serbu, saya kira itu kan pasti kan ada penanganan khusus kayak gitu di mana di laboratorium sendiri itu kita dalam penanganannya menggunakan sarung tangan itu yang pertama, yang kedua kita menggunakan masker, kemudian yang ketiga kita menggunakan kacamata. Di dalam penyimpanannya itu sendiri kaporit seharusnya itu berada di ruang terbuka kayak gitu sehingga tidak kedap udara. Seandainya itu kaporit itu menguap, jadi itu bisa terbawa oleh angin. Nah, Bapak seberapa sering Bapak kontak dengan bahan tersebut Pak? Karena kita setiap hari itu menganalisa air ya yang berhubungan dengan kaporit, saya kira tuh tiap hari itu kita setiap hari bisa kontak langsung kayak gitu. Di dalam perusahaan di mana Bapak bekerja, apakah menetapkan SOP tertentu atau protokol tertentu untuk handling bahan tersebut Pak? Oh ya, itu ada sebenarnya, itu kan berhubungan sama K3 itu sendiri, yang mana kaporit itu sendiri kita tempatnya berada di ruang khusus itu namanya, sehingga tidak bercampur dengan bahan logam terutama karena itu sangat korosif ya, berhubung karena itu bisa menguap kayak gitu. Saya kira itu penanganannya harus khusus ya. Nah, Bapak sendiri sebagai pekerja di laboratorium sudah berapa lama Pak bekerja di laboratorium perusahaan Bapak? Ya dari tahun 2013 sampai sekarang ya, berarti sekitar ya 8 tahun ya, 8 tahun berkecimpung di lab itu sendiri ya. Terkait tadi kan Bapak sudah menceritakan handling kaporit. Nah, kemudian ada nggak sih Pak, maksudnya kadang habis handling bahan tersebut tuh tangan terasa gatal atau panas seperti itu? Ya, kaporit sendiri itu kan apa tuh efeknya kan kalau kita kontak secara langsung dengan kulit kayak gitu, kita bisa iritasi. Yang pertama kita bisa merah-merah kayak itu di kulitnya itu yang pertama. Kalau yang kedua itu kalau kita kena mata secara uapnya aja itu kita mata itu bisa iritasi pedih kayak gitu. Yang ketiga kalau kita hirup itu aja uapnya secara terus menerus itu kan bisa menyebabkan karsinogen, keracunan ya di dalam tubuh kita sendiri. Karena kalau kita merasa itu menghirup itu di hidung dan kerongkongan itu sangat kering sekali. Kemudian kan Bapak juga sudah menyebutkan tadi ya gejala-gejalanya. Nah,
Bapak kalau merasakan hal tersebut, langkah apa yang Bapak ambil? Karena kaporit itu tidak terlalu berbahaya secara langsung ya, karena kita kan juga memakai K3 itu sendiri penanganannya. Kalau kita kontak secara langsung biasanya kan kita kontaknya itu sudah berupa larutan dengan air ya, secara langsung kita juga pernah, tapi kita kan cuma ya di kulitnya itu iritasi kecil aja, dan kita penanganannya cuma kita basuh aja kan, itu nggak ada penanganan khusus kita ke kesehatan seperti kayak itu, tidak ada. Berarti untuk penanganannya cukup penanganan dari pribadi ya Pak? Iya, cuci tangan biasanya kita sudah hilang ya. Selain itu Pak, kalau misalkan di laboratorium Bapak bekerja dalam posisi seperti apa? Misalkan dalam posisi berdiri atau Ya, karena di laboratorium sendiri kan ada SOP itu sendiri ya. Ya kita kalau kerja itu harus pakai, terutama itu harus pakai jas lab itu sendiri. Itu ya khususnya jas lab itu sendiri. Kalau mungkin kita pegang-pegang bahan kimia selain kaporit, saya kira itu kita juga pakai sarung tangan kayak gitu. Ya ringan-ringan gitu aja ya. Berarti tidak ada gangguan yang lain ya Pak? Misalkan gangguan muskuloskeletal seperti itu? Oh tidak ada, saya kira kalau untuk tulang-tulang kayak gitu kayak itu ya. tidak ada ya, karena itu kan berupa ringan, biasanya kan itu terhirup dengan terbawa apa tuh angin kayak gitu ya, kita bisa mencegahnya pakai masker itu sendiri ya. Selanjutnya Pak, apakah di tempat Bapak bekerja sudah terdaftar di BPJS ataupun BPJS Ketenagakerjaan? Ya karena berhubung PDAM itu kan milik BUMD ya, milik kabupaten daerah gitu, saya kira untuk jaminan kesehatan sudah terjamin Ya. semua untuk BPJS-nya. Kemudian Pak, kan Bapak tadi juga pernah merasakan gatal waktu handling. Ya. Nah, itu tuh sebenarnya mengganggu nggak Pak buat kesehariannya Bapak sendiri? Itu hanya apa tuh sekilas saja ya, kalau itu kita kena iritasi kulit, gatal-gatal itu aja, itu kita cuci tangan itu udah hilang kayak gitu, jadi nggak terlalu ganggu kayak Ya. gitu untuk kerjaan lainnya. Nah, di perusahaan Bapak sendiri tadi apakah ada pengawas sendiri Pak? Maksudnya dari pihak K3-nya sendiri apakah sudah ada Pak? Kalau di BDM itu sudah menerapkan K3 ya untuk penanganannya kaporit kayak gitu, bahan kimia. Di BDM itu sendiri kan ada bahan kimia itu dua, yang pertama itu kaporit untuk desinfektan, yang kedua itu PAC, polyaluminium klorida, yaitu penjernih air. Baik Pak, pertanyaannya sudah habis. Oh, iya. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin menanyakan terlebih dahulu, apabila wawancara ini akan saya unggah ke kanal YouTube, apakah Bapak bersedia? Ya, nggak apa-apa. Iya. Terima kasih ya Pak atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari wawancara yang sudah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, bahwa bahan kimia yang biasa digunakan atau dipakai oleh narasumber ketika bekerja adalah kaporit dan juga PAC atau polyaluminium klorid, yang biasanya digunakan untuk proses penjernihan air dan juga disinfektan dalam pengelolaan air minum. Yang kedua, perusahaan di mana narasumber bekerja sudah menerapkan K3 dengan membuat SOP terkait penggunaan APD atau alat pelindung diri pada saat handling bahan kimia dan menggunakan laboratorium khusus dalam pengelolaan bahan kimia yang jauh dari jangkauan pihak luar. Kesimpulan yang terakhir yaitu upaya pencegahan yang dilakukan oleh narasumber berupa menggunakan masker, kacamata, dan juga sarung tangan.